dia ngebuka sendiri. Nah, Be, lanjut dong. Nah, kalau gue ngelihat sekarang bicara BBS itu tadi lu sebut usianya tuh udah tahun ini 30 Iya, setahu gua. Tahun ini 30, dia kan tahun 92 setahu gua. Nah, 30 itu kan di Indonesia ya terutama ya, udah usia-usia yang ya secara prestasi pun lu harus realistis. 3 tahun terakhir dia nggak masuk Final Four bersama Halus segala macam. Jadi kan apa ya, katakanlah brand lu tuh nggak kebawa banget di BBS untuk secara prestasi nih. Nah, lu udah nyiapin belum sih another BBS? Gua masih menunggu sih. Tapi lu lihat nggak ada. Bayu itu berarti main futsal sampai sekarang udah berapa tahun berarti dia? Dia kan dia 2010, 12 tahun. 12 tahun. 2010. Mulai 2010 kan. Biasanya pengalaman gue di beberapa di dunia bola ya dan basket, biasanya pemain-pemain seperti itu bakal muncul 10 sampai 15 tahun sekali bakal muncul. Mungkin kita nggak tahu nih who's the next. Gitu, kita nggak tahu. Tapi untuk era sekarang, Bayu aset digitalnya belum ada yang ngalahin, bro. Betul, setuju. Sekarang orang bilang orang ngeblok kebanyakan main Instagram segala macam lah. Atlet mah sekarang harus main Instagram. Yeah. Kalau nggak gimana dia mau cari sponsor? Betul. Maksudnya kan tambahan di luar lapangan. Betul. Bahkan gedean di luar lapangan ya kayak daripada gajinya gitu. Bisa jadi gitu. Makanya gue bilang Bayu gue rasa mungkin sama Ortus bakalan itu sih apa namanya ya? Panjang lah. Iya. Artinya walaupun BBS mungkin nanti usianya 30 tahun lebih, BBS masih kayak kita rencana sih mau kayak Cantona gitu. Long term kontrak gitu seumur hidup. Oh, sampai Kafka jadi pemain kayaknya. Iya harus. Sekarang actually kan si Bayu kan dulu beberapa kali kan juga ditawarin oleh brand lain. Sama aja lah kayak gitu banget digoda-godain mau nggak pindah ke sini segala macam. Dan gue juga nggak menutup kemungkinan ada orang gila gitu kan, copot aja terus gue bayar berapa miliar, bisa jadi aja kan. Hal-hal kayak gitu udah gue antisipasi belum? Ya udah tentunya. Tapi gue rasa dia selama kembali ke aktivitas ya, kayak bukan ada kayak Ais gitu kan, sempat lepas lagi gue kasih nggak apa-apa supaya dia bisa bandingin gimana servis di Ortus dan di brand lain gimana sih gitu kan. Ya dia balik lagi juga kan, misalnya di Ortus ada komunikasi dan lo tetap terima dia ya? Iyalah, no hard feeling lah bro. Ada beberapa hati yang adalah bukan di futsal sih untungnya, kayak selama cedera kita tetap bayar, selama pandemi kita tetap bayar, giliran lagi man of the match terus minta putus kontrak, ada juga kayak gitu-gitu. Ya itu memang fenomena ya. Fenomena iya, dan gue tetap jaga hubungan, nggak yang hard feeling, manusiawi lah gitu. Kita biarin aja gitu. Apalagi di industri kayak gini ya, lo harus fleksibel ya, artinya seperti itu. Ya kan kayak gue udah kan orang dulu ngeliat Ortus udah sama timnas futsal nih, udah deket-deket tiba-tiba ditikung. Ya nggak apa-apa, malah kalau bisa bayar timnas futsal bisa dapat sponsor yang lebih gede dari Ortus ya nggak apa-apa. Iya, berarti kan bagus ya, tekanan dari Ortus membuat brand sebelah membuat mereka ngasih duit lebih untuk tim nasional futsal. Tapi duitnya kemana? Pengen nggak lu? Oh, kira duit kemana? Tapi pengen nggak lu? Berharap nggak lu? Apa? Ya misalnya nih, Ortus bisa menjadi sponsor timnas sepak bola atau futsal. Oh pasti, berharap pas itu. Cuman kan gini, dari nilai nggak tahu ya nilainya itu benar apa enggak. Oke, dari untuk saat ini, untuk nilai segitu, untuk saat ini sebetulnya lebih baik gua alihkan untuk aktivitas marketing yang lain. Berapa sih nilainya, Bang? Nggak tahu. Oh, bocoran aja, bocoran. Di atas 5 ada. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Pokoknya ember gitu. Nggak bisa kepancing, Don. Nggak bisa kepancing. Tapi emang pinter. Nahannya defense-nya bagus, Bang. Defense-nya nih dalam banget, Bang. Parkir dis. Harapannya ke situ lah pokoknya. Nah, terus nih, Be. Kalau misalnya nih, Be. Misalnya lu dipilihkan atau juga dihadapkan dengan dua pilihan. Tetap mempertahankan atlet yang ada dengan jumlah misalnya uang itu mungkin bisa diartikan cukup lah untuk lu sponsorin tim nasional. Nah, lu mau lebih memaintain atlet apa? Atlet atau sponsorin timnas? 1000% atlet lah. Atlet? Iyalah. Oh gitu. Atlet itu soal itu sih ya. Aset loh. Kita bicara aset digital. Sekarang tuh aset digital bang, bukan aset juga. Sekarang aset digital. Gue punya aset digital. Semua atlet gue, kalau gue kumpulin, aset digital gue tuh ada 2 juta lebih. 2 juta malah. Oke. Berarti gue punya sepatu A. Posting. Berarti kan 3 juta orang yang lihat. Gak usah 3 juta lah. Kita bicara 50% ya. Berarti kan 1,5 juta orang ngelihat sepatu gue di postingan. Tapi kalau kita timnas futsal katakan atau timnas sepak bola gitu. Ya gue ada produk, mereka kan nggak bisa memposting produk gue. Maksudnya timnas futsal posting produk Ortus kan nggak bisa. Betul. Karena kalau sponsorship tim itu
bukan mencari untung, itu cuma branding aja. Tapi kalau sponsor Bakar uang lah, istilahnya lah bakar kalau uang. sponsorship atlet itu bisa dapat untung. Tapi kalau sponsorship tim itu cuma buat marketing aja. Oke. Ngomong-ngomong soal tim nih. Ya kan gue menarik nih ya, karena gue lihat tuh penetrasi Ortus di. Savin udah sponsor juga. Iya. Oh, udah sekarang? Nggak, yang logo itu. Oh, Nah, logo yang gue doang. mau tanyain itu, lu tuh nggak ada masalah ya soal artinya gini kan? Karena ini menarik ya. Contoh, kan kita tahu bahwa banyak brand lokal kayak Zenith, Iya, gitu aparel kan, lain tapi masukin logo lu gitu. Tapi logo lu tetap masuk gitu. Lu itu Secara head to head lah. apakah lu katakanlah menurunkan ego lu supaya karena brand yang sebelah kan nggak mau tuh katanya gitu. Nah, apakah lu menurunkan ego lu supaya logo lu ini tetap ada di mana-mana? Kalau logo Ortus. era sekarang kita harus fleksibel mungkin, nggak bisa apa ya kuat-kuatan atau gimana gitu ya. Bukan ego, memang segitu aja ego yang. Atau kebijakan ini nggak akan berlangsung lama setelah Ortus nambah besar atau lu gimana? Juga kok. Selama produk itu UMKM. Gua nggak kok UMKM ya. Bukan dan produk itu tidak ada berkesempatan membuat lu bikin sepatu. Gua oke nggak apa-apa. Kayak Zenith tuh kan ya kita nggak tahu kalau saya Zenith bikin sepatu ya gua nggak bisa. Gitu. Karena main bisnis gua kan di sepatu bukan di aparel gitu. Itu menarik tuh karena gue ngelihatnya kan kok logo Ortus juga nempel gitu. Berarti kan sebenarnya kan kalau misalnya bigger Ortus dan sebenarnya kalau sekarang emang Savin apa sih sponsornya? Elastico. Tapi Elastico welcome aja tuh ada logo Ortus masuk. Karena dari tahun lalu juga dari SKN juga nggak ada masalah ya. Karena kan orang tahu Elastico mah sepatu bukan? Iya, Elastico kan aparel aja. Dan UMKM. Dan Ortus orang kan taunya kan sepatu justru kan. Iya kan dulu ada beberapa kalau nggak salah sama Mirso itu kan kayak nggak bisa deh soalnya kan kita akan bikin sepatu. Iya. Dia kan head to head. Jangan. Oke. Fleksibel aja. Ini menarik karena gue perhatiin juga atlet Ortus juga masih boleh kontrak dengan aparel lokal. Iya, tapi kan dari situ mereka juga gue batasi. Dalam arti lo hitungannya mereka ngebantu aparel lokal, tapi secara postingan, secara heavy lo punya muatan postingan lu nggak boleh lebih banyak dari Ortus sekali lah. Iya, artinya frekuensinya jangan sekenceng. Artinya harus Ortus yang lebih utama lah. Circle kita punya teman-teman aparel sama di lapangan tahu lah siapa aja orangnya gitu. Maksudnya gue juga nggak mau yang jadi sosok tiba-tiba daya untuk melarang segala macam. Ya orang kena juga saling ngebantu aja. Gitu aja. Nice. Ini sebenarnya bagian daripada strategi marketing. Iya, strategi marketing. Kalau yang dulu kita tempat yang pertama ya, itu kalau udah kontrak sama brand itu kaku banget ya. Udah nggak boleh. Lu misalnya mau aparel distro segala macam kayak gitu. Merek. Clothingan nggak boleh. Iya, dulu kaku. Terlalu banyak Jadi lagi menjamurnya aparel, clothingan lagi menjamur. Dan anak futsal dulu lagi main-main Instagramnya tuh, apa aja di posting, apa aja mas. Jadi nggak ada rulesnya. Kalau gua kan ada rulesnya, lu nggak apa-apa terima posting story lah, itu sih jangan terlalu heavy gitu. Ada beberapa atlet yang kontrak postingnya itu mulu, nggak mau kartusnya nggak pernah di tag, ya gua tegur. Gitu. Ya lu pilih yang mana, pilih gede, pilih kecil, gitu aja. Berarti kan jangan sampai dihadapkan sama pilihan itu gitu, kan nggak enak. Oke. Keren. Nah, nih dari gue nih ya, dari gue terakhir nih, ini ya udah gue kepikiran lah gitu. Lu kan pindah dari brand yang lama 12 tahun, 11-12 tahun. Terus tiba-tiba sekarang ngegedein Ortus 3 tahun, 4 tahun sekarang Ortus. 4 tahun gitu. Kita kan nggak pernah tahu masa depan kayak gimana, Bang. Kalau ada yang mau bayarin lu dengan angka berkali-kali lipat di brand lain, mau pindah nggak? Bukan itu terlalu to the point, Bang. Mau pindah enggak gitu? Enggak apa. Lu siapa tahu Pak Arif nonton nih. Enggak, maksudnya gini, Bang, biar harga lu naik lagi. Aman dong. Aman. Lu kepikiran gak sih untuk katakan lu kan kerja sama orang. Terus lu sedangkan lu nih bisa dibilang ujung tombaknya nih si Ortus kalau dari gue ya, dari gue. Ini pendapat gue. Murni pendapat gue. Nah, lu kepikiran gak sih untuk one day ada di brand lain atau mungkin entah itu brand internasional atau brand lokal tapi ya karena kan kita nih Bang Fe sama gue kan sebenarnya kan lagi nyiapin duit berapa M gitu kan. Sempak.
Ya, itu pertanyaan gue bang. Jadi lu kita nggak tahu masa depan. Kayak lu dulu juga nggak tahu masa depan lu di brand sebelumnya. Tiba-tiba lu malah jadi akhirnya malah head to head secara langsung seperti itu. Nah lu gimana itu bang? Ya kemungkinan itu pasti ada ya. Dan bukan pasti ada. Itu gue juga nggak bisa. Gue nggak punya segala macam nih. Gue nggak tahu jawabannya. Bisa iya apa enggak. Tapi kalau berdasarkan kepindahan cuma berdasarkan value duit, kayaknya susah. Karena di ortho yakin lo? Iya dong. Serius? Anak lo masih kecil loh. Berapapun itu, Be? Anak lo masih kecil loh. Berapapun itu nggak bisa jawab. Iya kan? Bisa goyang juga pasti. Enggak, banyak nggak hanya uang sih. Dalam arti timnya gimana. Kalau di ortos itu kita udah kayak badan. Jadi kalau jarinya sakit semua ngerasain sakit segala macam kayak gitu-gitulah. Iya. Kadang-kadang apa ya Zul? Ada value tertentu di ortos tuh yang orang yang perusahaan lain mungkin nggak punya kali, mungkin nggak punya ya, karena kita udah dulu kita nih mulai ortos itu nggak ada plan B Zul. Dulu ini udah gagal semua. Oke. Kita pindah brand baru, duitnya juga nggak banyak. Itu kalau seandainya gagal, udah kita mati aja gitu udah. Nggak ada plan B ya pokoknya. Terus jadi kayak hal-hal sentimental itu yang agak-agak susah gue lepasin sih. Jadi tapi ya kalau saya ada brand baru nawarin lebih gede segala macam dan decision maker yang lebih tanggung jawab yang lebih luas juga, artinya gue nggak tahu ya kalau lu di brand pertama yang gue baca dari apa yang lu omongin tadi tuh kayaknya lu juga ada beberapa ide ketahan, terus di Ortus nih bisa dituangkan, benar ya kalau itu yang itu. Nah kalau misalnya bukan cuma ide nih, artinya nih gue ada modal sekian puluh M, bla bla bla. Gue kayak nggak, kalau itu gue nggak bakal berani karena gue tahu kapabilitas gue. Karena gue jago di marketing tapi di manajemen itu the whole different level lah. Karena itu as a unit tim ya. Iya betul. Pekerjaan itu berbeda ya, hal yang berbeda ya. Oke, nice. Nah ini jawaban yang sangat bagus sih dan diplomatis. Arif, sekarang gini lu itu kan sekarang ini kan memang mayoritas kan pasti kan produknya itu kan kalau nggak sepatu futsal, sepatu bola. Yes. Benar kan? Nah ada nggak sih selain futsal atau bola memang ini yang bisa juga mendukung untuk kegiatan dari atlet sepak bola juga futsal? Karena orang pada lupa bahwa gini, olahraga itu kan yang paling ada nggak sesuatu yang lu bawa sekarang nih? Coba kita lihat. Bang, ntar gue pakai efek juga. Dia jatuh langsung. Blek. Ini dia. Si bisa banget. Ini dia. Nah. Kecil banget ya, 37 ya. Sebini gue nih. Nah. Sebini gue. Udah langsung aja. Satu lagi, Be. Nah. Ini sekarang kenapa Ibu bawanya sepatu running ini, Be? Jadi kalau olahraga kan gini. Kalau kita bicara cari duit dulu ya. Iya. Kalau di Ortus kita cari untungnya itu udah dapat di football dan futsal lah. Itu udah kita di market itu Ortus udah tinggal maintain lah. Tapi yang sangat menantang itu di market sepatu lari nih Bang. Gitu. Oh gitu sepatu ya. Lari. Jadi gua nggak pengen Ortus itu cuman terkenal di sepatu bola dan sepatu futsal. Gua juga pengen di outside the court-nya juga bagus gitu. Yeah. Condition-nya terutama di running. Apalagi running. Running itu kan semua olahraga pasti ada larinya, ada latihan larinya. Kebetulan sepatu yang gue bawa ini yang sepatu saya di Hyperblast nih Bang. Hyperblast. Ini yang terbaru nih. Terbaru Hyperblast. Oke. Jadi Hyperblast ini dia punya cushion ini kok Bang V kalau pencet ini lembek banget, lembek empuk gitu ya. Nah ini fungsinya untuk aktif recovery. Jadi recovery itu sebenarnya kalau orang habis main futsal nih, gue main futsal hari Sabtu Minggu, capek nih, intensitas tinggi, dan akan main lagi nanti di hari Rabu atau Kamis. Iya. Itu kan during waktu nunggu itu kan tetap ada latihan kan Bang, biasa tetap ada latihan. Betul. Nah, Iya. Untuk menjaga stamina fisik. Nah itu kita conditioning training lah istilahnya. Conditioning training ya kita pakai yang empuk. Jadi saat otot kaki lagi fatigue lagi kan itu buka sebenarnya lagi capek banget. Jadi harus pakai sepatu yang cushioningnya empuk kayak gini. Iya. Jadi secara fisik terjaga, tapi secara otot kaki itu juga lebih dimanja gitu, lebih enak. Nah, jadi ini cocok untuk teman-teman yang lagi cedera gitu, punya masalah dengkul. Bagus juga. Cocok juga karena punya cushioning yang ultra cushion banget nih. Oke. Dan ini kayaknya bagian atasnya agak-agak knitting juga ya? Ini mesh. Bukan ya? Mesh. Jadi sepatu Ortus yang ini kita menekankan di ini outsole. Outsole aja. Jagoan kita di outsole karena ini buat teman-teman yang lagi latihan fisik.
yang bukan gitu loh. Jadi ya gue lari panjang buat nambahin VO2 max gitu, bukan mau nambahin otot kaki atau gimana. Endurance gue. Teman-teman yang lagi mengalami cedera di lutut kayak kali ini, ACL, nanti cocok lari seperti ini. Terus yang lagi masa tadi lagi tetap jaga stamina, jaga kondisi tanpa harus lari speed, cuma lari jaga kondisi lah, lari gimana sih ya cocok ini. Gitu. Jadi, nah, kalau Ortus sendiri nih, Be, sebenarnya Ortus ini orientasinya ke brand apa sih, Be? Biasanya kan orang kan nih kan kita juga lama di tempat lama itu ya, beli sepatu model apa, misalnya merek apa gitu, dibedah, dilihat segala macam. Kalau kita sih pasti ke brand internasional bang, kiblatnya apapun itu. Ya, nggak bisa nyebut satu merek. Kita untuk brand lokal ya saat ini kita untuk menjadi market leader untuk new trend itu kayak masih berat, masih jauh banget. Nah bullshit lah kalau kita brand-brand lain pasti belajar juga kok dari brand lain. Makanya kan juga lu mau nggak belajar dari brand lain? Dan saat brand lain lebih bagus dari brand lu, yang ngakuin aja. Yes. Jadi gue juga belajar dari situ lah. Paling tidak walaupun ada orientasinya dengan brand lain, tetap ada yang namanya ini ya improvisasi ya. Improvisasi model segala macam ya. Paling begitu. Penyesuaian market. ATM. Apa tuh? Amati, tiru, modifikasi. Luar biasa Om. Nah ini juga sepatu running ini, Be, kalau kita lihat sebenarnya bukan juga untuk cuma sekedar untuk running dan juga mungkin untuk jogging ya. Ini untuk lifestyle juga bagus banget ya. Bagus buat jalan ya, jauh. Buat jalan juga keren ya. Yang suka-suka apa ya? Namanya sekarang ini kayak lagi jalan-jalan ke apa ya? Traveling yang jalan. Sekarang kan orang lagi demen ke itu kayak hal-hal agak ke pelosok. Jalan-jalan bukan ke mall lagi atau kayak kan Jogja bukan. Anak zaman sekarang healing, bilangnya healing. Gitu kan. Ini cocok. Healing movement. Iya, healing movement. Jadi buat sambil lari-lari, sambil jalan-jalan cocok banget. Nah, kalau berbicara harga, Be, ini di harga berapa, Be? Ini kira-kira ini untuk jangkauan masyarakat Indonesia dengan sepatu. Reachable nggak sih? Ya, reachable nggak nih? Sangat reachable banget lah. Sangat reachable nih. Karena gini. Berapa harganya nih, Be? Ini kan 5 lupa. 529.000. 529.000. Tapi kalau di pasaran dengan sepatu spesifikasi kayak gini, ini harganya udah 1,5 juta. Dengan brand lain. Dengan brand lain. Iya, kita dengan material Ultra Cushion yang kita punya di brand lain bisa sejutaan lebih, tapi kita di 529.000. Oh, kelas. Tapi ini kelasnya kalau misalnya kayak runner yang serius apa yang menengah? Ini semuanya kena gue. Jadi kalau buat yang mau belajar lari gue cocok. Buat yang serius runner juga, karena di segmen Ortus Running, gue bilang sama tim gue bilang kita terjunnya nggak tanggung-tanggung gitu. Jadi bikin sepatu yang benar-benar bisa dipakai di profesional gitu. Lu udah punya atlet ya? Runner? Saat ini dia pengen dia. Enggak. Gua ada satu. Suka lari dari kenyataan. baru gue mau tanya bener loh. Isi kepala lu sama gue buat Be, ini kan buat lari beneran nih. Ada nggak sepatu buat lari dari kenyataan? Gue mau nanya tuh banyak duluan loh. Ya dong. Sorry, punchline dari gue. Gak apa-apa. Be, ini kan dari sepatu running nih, yang juga ini untuk support atlet ya sebenarnya. Nah kalau sebenarnya untuk yang namanya keluaran edisi futsal dan soccer itu setiap lu bilangnya season ya. Setiap season itu lu pasti akan ada yang terbaru dengan inovasi baru, atau lu cuman cloningan doang ganti warna seperti yang brand tetangga kan juga ada merek yang paling bagus nih. Misalnya nih merek baru Oxia itu terus yang dia akhirnya repeat karena memang itu menjadi satu modal dia untuk jualan. Kalau gua sih enggak sih. Enggak gitu. Belajar dari kemarin ya. Jangan kayak gitu. Jadi kasihan artikel yang lain kan dalam. Jadi di Ortus itu bang, sepatu bola, kalau kita perhatiin sepatu bola ya, itu dari harga yang 200.000 pun ada pemain pro bisa pakai. Oh ya? Haryono dulu Fadil Sausu menjadi MVP beberapa tahun lalu tuh. Itu mereka pakai, maaf nih ya kalau gue belak-belakan, karena memang terpaksa dengan misalnya emang ada pilihannya itu doang, atau karena memang mereka nyaman dan juga suka dengan sepatu itu. Oh, mereka nyaman dan suka. Itu beberapa kayak Fadil Sausu itu kan jadi MVP, dia pakai sepatu cuma 300.000 bang. 29.000 sepatunya. Apa dulu mereknya? Intinya modelnya artikelnya. Raven dulu juga banyak anak itu suka warna itu, dan mereka pakai. Mas Haryono dulu sekali minta bisa 8 biji, tapi itu doang 300. Satu model itu doang? Iya. Dan di Ortus itu semua range harga itu bisa dipakai di liga profesional. Bagaimana profesional berani pakai gitu. Semua range harga ya, kita bicara semua harga itu bisa dipakai gitu. Nah, hanya yang mahal-mahal doang nih, tapi enggak. Ortus semua range harga bisa dipakai. Nah, jadi sekarang lu bisa merasakan nih, Ortus adalah sekarang brand lokal, pride lokal, local pride brand ini yang memang sekarang ada di atas dari brand-brand lokal yang ada.
Lu berani nggak mengklaim itu? Berani karena kan pakai data ya. Pakai data? Kita kan lihat penjualan di toko ya kan. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Bukan nomor satu, mungkin nomor satu secara gue nggak tahu. Tapi kalau secara penjualan aja kita bicaranya. Kalau cara penjualan, kalau di beberapa toko yang gue kenal sih, kalau nanya datanya, ya kita nomor satu. Tapi gini, Be, ini saya ngomong jujur ya. Saya juga orang yang sudah lama ya berada di dalam persepatuan lah. Saya gini, Be, saya pernah juga mendapatkan informasi dari teman-teman juga pemakai sepatu brand lokal yang pernah juga terucap ke saya. Sepatu Ortus memang bagus-bagus modelnya, desainnya bagus-bagus, selalu mengeluarkan model-model terbaru dengan desain yang berbeda-beda. Tapi kalau menurut dia penilaian dari kenyamanannya yang dirasakan, mereka lebih merasakan nyaman brand yang sebelah itu, Be. Ada beberapa juga netizen juga yang bilang bahwa mereka pun juga masih merasa bahwa brand tetangga, produk lokal yang satu lagi itu menurut mereka masih lebih nyaman. Secara durable ya? Iya. Secara daya tahan. Itu gimana? Kalau gini, intinya secara ya kita kan orang-orang sepatu dan kita juga tahu lah ya material-material yang ada di pasaran seperti apa. Itu kita menggunakan material yang sama harusnya. Oke. Kadang-kadang sepengalaman gua sih dari 1000 sepatu yang dibuat adalah paling 10%, nggak sampai 10% malah. Nggak sampai 10%. Paling 5, 6, 10 biji lah kadang-kadang ada reject lah. Nah kadang-kadang hal yang reject ini di-up ke sosial media. Iya, oke. Di blow up lah. Di blow up. Mungkin juga itu juga bisa jadi kompetitor lo juga mungkin nge-blow up, iya kan? Iya namanya persaingan bisa aja, iya kan? Dia nggak mau nyebut aja Don, iya kan? Sebenarnya itu bisa bener Don. Itu adalah strategi juga untuk menghancurkan kompetitor tuh. Bisa jadi. Ya sekarang ini kalau seandainya produk kita memang kurang nyaman atau juga, ya kita growth kita hampir 120%. Wow. Gitu, gak mungkin bisa sampai segitu kalau jeleknya. Satu gitu, gak mungkin toko-toko mau jualan. Maksudnya gue capek ngadepin komplain mulu, sepatu lu rusak mulu, katakan gitu kan, mana mau toko jualan. Sekarang enggak juga. Cuma yang gue paham ada menggeneralisir satu kerusakan di up, banyak yang komen, ya jadilah. Karena stigma seperti itu. Jadi pengalaman gue sih di dulu juga ada aja Jo. Cuma kan sosial media belum sesadis sekarang. Betul, setuju. Nah, Be, terakhir Be, sebelum kita closing ini. Jadi luar biasa ya, kita udah banyak dapat juga insight dari Yuda, dari Ortus. Terakhir Be, apa yang bisa lu sampaikan kepada masyarakat futsal atau juga seluruh masyarakat Indonesia tentang produk Ortus ini dan kenapa mereka harus membeli produk Ortus? Satu, kenapa beli produk Ortus? Supaya gue gajian. Kayak personal ya, personal sekali. Karena kita baru beli gedung nih. Oh iya, bagus. Iya, oke. Salut. Nah, jadi yang dia tetap beli produk lokal, jangan malu memakai produk Indonesia, terutama Ortus 8 harus pakai Ortus 8 karena produknya kita bikin serius mungkin, sebagus mungkin, profesional mungkin, sehingga apa yang kalian rasakan di sepatu Ortus itu sama dengan yang dirasakan sepatu yang harga mahal-mahal. Gitu. Terus juga jangan beli bajakan. Gitu. Jadi jangan, sekarang kan era digital, kalian pasti bisa bedain yang mana bajakan mana enggak. Udah mulai banyak juga dibajak. Banyak banget. Banyaknya. Mirip lagi. Oh iya. Kayak gitu. Itu aja sih Bang, paling pokoknya lu kalau beli sepatu Ortus itu lu dapat value yang lebih lah. Karena harganya murah, terjangkau gitu ya, tapi kualitasnya tuh bagus banget. Terjaga juga lah. Kalian rasain pasti itu sama kayak dengan sepatu yang sejutaan kok. Yes. Nah, jadi kalau kalian semua sudah punya sepatu Ortus, udah beli sepatu Ortus, jangan lupa posting di Instagram, tag Ortusnya juga, iya kan? Di repost juga, ya kan? Nanti sama Ortusnya nanti siapa tahu kamu dapat kesempatan bisa dapat diskon, bener nggak? Ya itu toko terdekat, toko bangunan terdekat. Iya, jangan juga dong. Terakhir, Don, sebelum kita tutup, Be, kita kan biasa kan memberikan hadiah nih Be, ya kan? Buat yang memberikan mungkin apalah pokoknya. Kayak gini deh. Oke, pertanyaan lu apa? Terserah kalian. Tapi yang pasti dari gua akan gua kasih 2 sepatu ya. Sepatunya apa? Pokoknya 2 sepatu Ortus. 2 sepatu Ortus yang terpilih sama Donzol atau Bang V yang pilih pada gimana? Pokoknya Ortus akan menyediakan 2. Mantap. Dan akan dikirim langsung nanti ke alamatnya, ya. Nanti bisa dihubungi sama kita berdua. Pokoknya nanti jawab pertanyaan, nanti ada pertanyaan dari kita. Betul. Ya, nanti di Instagramnya Bang V ya. Betul. Yep. Nah, saya Fernando Barat. Dan saya Doni Zola. Yuda Amardika. Jangan lupa juga follow Instagram saya Fernando Barat. Dan @donzol. Dan Yuda. Yuda. Ya udahlah. Ya udah gampang dia Yuda nggak exposure. Nggak apa-apa. Yuda Amardika dan juga Ortus 8. Ya. Follow juga, subscribe juga
YouTube channel Fan Ortus Barat, jangan lupa like, comment, share. Dan juga TV sebelah. Oke. Dan juga YouTube Ortus juga. YouTube Ortus juga. Ada juga, iya ya. Siap. Subscribe juga. Oke. Salam dari Fan Ortus Barat. Bemcot. Anjing tai.